Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas dan mereview materi tentang animalia, yaitu materi moluska, arthropoda, echinodermata, dan vertebrata. Yang pertama kita bahas dulu tentang moluska. Nah, moluska berasal, kalian cermati di situ ada kata molus atau mulus. Nah, artinya adalah lunak. Jadi molus atau ini adalah lunak. Sehingga ciri wajib dari film adalah tubuh lunak. Karena tubuh lunak, maka dia memiliki cangkang. Nah, cangkang inilah yang kemudian digunakan untuk klasifikasi moluska menjadi 5 kelas. Kemudian selain tubuh lunak dan memiliki cangkang, kalau sesuai dengan materi sebelumnya, maka untuk moluska tipenya adalah triploblastic coelomata. Jangan lupa, karena Annelida adalah film yang anggotanya sudah memiliki ciri triploblastic coelomata. Nah, moluska dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama adalah kelas Amphineura. Amphineura nama lainnya adalah Polyplacopora. Nah, cermati di situ ada kata poly, artinya banyak, plak itu adalah bibit. Sehingga ciri wajib dari kelas ini adalah memiliki banyak cangkang, yaitu sejumlah ada 8 cangkang yang pipih dan tersusun seperti genting. Nah, contoh dari kelas Amphineura adalah Chiton sp. Kemudian kelas yang kedua adalah Gastropoda. Perhatikan di situ ada kata gastro, artinya perut. Kemudian podos artinya kaki. Jadi ada kata kaki perut. Nah, ciri wajibnya di situ adalah bergerak dengan otot pada perut. Jadi artinya dia menggunakan otot perut untuk berjalan. Contoh hewan ini adalah bekicot. Kemudian keong, siput. Ya, bekicot lebih besar ukurannya, kemudian keong biasa di sawah atau di sungai, ukurannya lebih kecil, kemudian siput lebih kecil lagi. Nah, baiklah, itu 2 kelas dari moluska ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk kelas berikutnya. Nah, kelas yang ketiga adalah cephalopoda. Nah, perhatikan di situ ada kata cephalo, artinya kepala. Poda atau podos artinya kaki. Jadi kaki pada kepala. Nah, sehingga ciri wajib dari kelas ini adalah memiliki alat gerak, yaitu tentakel sebagai alat gerak atau gantinya kaki pada bagian atas atau pada bagian kepala. Nah, contoh dari kelas cephalopoda adalah cumi-cumi atau disebut dengan loligo. Nama latinnya adalah Loligo spesies. Kemudian gurita atau octopus. Kemudian sotong. Kemudian satu lagi adalah nautilus. Ya. Cumi ini tidak memiliki cangkang di luar,
tapi dia memiliki semacam plastik yang ada di sebelah dalam, atau boleh disebut cephalopoda atau cumi contohnya. Ini memiliki cangkang di bagian dalam. Kemudian kelas yang keempat adalah Pelesipoda. Paham ya? Boleh juga disebut dengan bivalvia. Nah, peles artinya pipih, podos kaki, berarti kakinya pipih. Sementara bivalvia dari kata bi itu artinya dua, valve adalah jadi punya dua cangkang, atau disebut punya cangkang setangkup atau sepasang cangkang. Nah, contoh dari hewan ini adalah kerang, kemudian tiram, termasuk kerang atau tiram mutiara, merupakan contoh kelas dari Pelesipoda atau bivalvia. Kemudian yang kelima ada Scapopoda. Dari kata scap itu artinya kerucut atau gading. Ya. Nah, podos artinya kaki. Berarti di sini memiliki atau punya. Jadi memiliki kaki di bagian bawah cangkang yang berbentuk seperti kerucut. Nah, contoh hewan ini adalah hanya satu contoh saja, yaitu Dentalium atau siput gading. Nah, demikianlah untuk 5 kelas yang ada pada moluska. Baik, sudah kita simpan. Nah, kemudian berikutnya kita lanjut untuk film arthropoda. Nah, dari kata antros. Antros artinya beruas. Podos kaki, berarti kaki beruas ruas. Nah, ini adalah ciri wajib dari hewan film arthropoda. Walaupun ada banyak ciri yang lain, contohnya sama seperti tipe lapisan embrional maupun tipe selomnya, dia adalah triploblastik selomata, sama seperti Annelida, moluska, dan yang lain. Kemudian yang berikutnya, jadi ciri wajibnya cukup satu ini aja, yaitu kaki beruas-ruas. Kemudian klasifikasinya dia memiliki 4 kelas. Yang pertama adalah Crustaceae. Nah, Crustacea memiliki ciri wajib atau kelas Crustacea memiliki 5 pasang kaki. Ya, memiliki 5 pasang kaki. Kemudian tubuh berupa cephalothorax dan abdomen dengan carapax. Jadi carapax pada toraks atau pada cephalothoraxnya. Baik. Contoh dari hewan kelas Crustacea adalah ada udang, kemudian kepiting, rajungan, lobster. Nah, kemudian satu lagi, selain dia juga memiliki cephalothorax dan abdomen dengan bantuan atau dengan pelindung berupa carapax, hewan Crustacea ini juga terdapat atau memiliki yang disebut dengan Chelipeda. Jadi ada yang disebut dengan Chelipeda, yaitu bagian kaki ya. Jadi bagian kaki paling depan
yang ujungnya seperti capit atau gunting. Nah, kalian bisa lihat ini pada udang, kepiting, rajungan maupun lobster. Walaupun yang lebih jelas terlihat adalah pada kepiting. Nah, bagi udang, tidak usah bingung kok disebut 5 pasang kaki. Nah, udang tetap memiliki 5 pasang kaki, yaitu kaki jalan, dan ditambah dengan beberapa pasang kaki renang atau yang disebut dengan swimmeret. Dari kata swim itu berenang, kemudian red kaki atau tambahan ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lanjut kelas yang kedua, yaitu arachnida. Nah, arachnida dia memiliki ciri tadi memiliki 4 pasang kaki, kemudian tubuh berubah atau dibagi menjadi cephalothorax dan abdomen. Oke, kalau mau ditambah tentang sistem organ, yang paling sering dimunculkan di soal-soal atau dibahas adalah tentang alat ekskresi ya. Jadi alat ekskresi ini berupa kelenjar hijau. Oke. Sedangkan untuk alat respirasi adalah paru-paru buku. Nah, tapi tetap yang paling utama adalah ciri yang pertama dan kedua. Nah, contoh dari hewan arachnida ada kalajengking. Kalajengking ini dari ordo Scorpionae. Kemudian ada laba-laba. Ini dari ordo Arachnoidea dan kutu busuk atau Aranae. Nah, baik. Kemudian kelas yang ketiga adalah Myriapoda. Nah, myria itu artinya banyak, kaki, podos artinya kaki, sehingga ciri yang paling wajib adalah kaki sangat banyak. Paham ya? Kemudian tubuh berupa cephalothorax dan abdomen. Nah, contoh hewannya adalah luweng atau kaki seribu. Ini adalah ordo Diplopoda, yaitu kaki atau podos sebanyak di atau sepasang pada tiap ruas. Kemudian contoh yang kedua adalah kelabang. Ini adalah contoh ordo Chilopoda. Baiklah, kita lanjutkan untuk kelas yang keempat adalah insekta. Nah, kelas inilah yang paling banyak keanekaragamannya. Dia atau tubuh berupa cephalon atau kepala, kemudian toraks atau dada, dan abdomen. Artinya, tubuh dapat dibagi menjadi 3 bagian dengan jelas. Kemudian jumlah kaki
sebanyak 3 pasang. Nah, ini ciri wajibnya. Contoh insekta ada banyak ordo yang terkenal beberapa saja, misalnya lebah. Ini adalah ordo Hymenoptera. Kemudian ada lalat. Ini adalah ordo Diptera. Kemudian ada belalang. Ordonya adalah Orthoptera. Nah, ini beberapa yang kalian kenal ya dalam kehidupan sehari-hari. Satu lagi adalah kecapung. Kecapung ini ordo Odonata. Kalau nyamuk sama dengan lalat ya. Lalat dan nyamuk satu ordo, yaitu ordo Diptera. Baiklah, ini untuk film Arthropoda. Jadi ada sebanyak 4 kelas. Nah, kita lanjut untuk Echinodermata. Nah, film Echinodermata dari kata echinos artinya duri, derm kulit. Nah, ini adalah duri, berarti kulit tubuh atau permukaan tubuh ditutup atau dilindungi dengan duri. Paham ya? Nah, ciri wajibnya ini. Kemudian kalau disebut bagaimana tipe lapisan yang benar, pasti triploblastik selomata. Paham ya? Baik, kemudian kita bagi untuk klasifikasi dari Echinodermata. Nah, dia memiliki 5 kelas, di mana pembagian atau klasifikasinya berdasarkan tipe durinya ya. Baik, boleh kita tambah hewan khusus Echinodermata ini sebagai hewan peralihan. Peralihan invertebrata menuju vertebrata. Nah, baik. Klasifikasi ya, ada 5 kelas. Yang pertama adalah Asteroidea. Dari kata aster, garis bawahi. Jadi ciri wajibnya adalah seperti bintang. Jadi bentuknya seperti bintang, 5 lengan dengan duri pendek dan tumpul. Nah, ini ciri wajibnya. Contoh adalah, untuk contohnya ya, contoh dari asteroida adalah bintang laut atau Asteon SP misalnya. Asteon SP. Nah, baik, kemudian yang kedua ada Echinoidea. Nah, dari kata Echinoidea, Echinos itu duri, jadi hampir mirip namanya dengan film. Maka ini yang paling punya duri panjang. Jadi duri panjang dan runcing seperti landak ya. Jadi contohnya di situ adalah landak laut. Kemudian bulu babi. Terus yang ketiga Echinoidea. Kemudian yang ketiga adalah Opiuroidea. Nah, ini adalah duri pendek. Kemudian dia punya 5 lengan panjang dan bergerak bebas, sedangkan yang lainnya bergeraknya hanya sedikit. Nah, contoh dari hewan ini adalah bintang mengular atau bintang ular ya. Jadi bintang ular atau bintang mengular. Baik, kita lanjut untuk 2 kelas yang lain. Yang keempat adalah kelas Holoturoidea. Nah, holo ini bulat, jadi tubuh bulat.
bulat tapi silinder. Maka kesannya seperti mentimun. Paham ya? Oh ya, kalau simetri semuanya adalah simetri radial ya. Ini beda dengan hewan yang lain karena kebanyakan hewan yang lain simetri bilateral. Nah, contohnya adalah mentimun laut. Nah, ini yang digunakan untuk masakan ya, atau kerupuk, yaitu tripang atau kerupuk tripang. Kemudian yang kelima adalah Srinoidea, dari kata Sri. Nah, Sri itu kan mengandung arti padi. Padi itu salah satu tumbuhan, jadi tubuh menyerupai tumbuhan. Nah, sama, dia punya 5 lengan. 5 lengan pada bagian atas ya. Nah, contohnya adalah lili laut. Paham ya? Nah, itu adalah 5 kelas dari Echinodermata. Nah, Moluska, Arthropoda maupun Echinodermata ini termasuk dari invertebrata. Kemudian kita bahas tentang chordata maupun vertebrata ya. Jadi kalau filmnya adalah chordata. Ini punya ciri pokok memiliki chorda dorsalis. Nah, chorda dorsalis ini kemudian yang nanti akan berkembang menjadi atau memiliki notochord ya. Kalau di waktu embrio disebut dengan notochord, kemudian berkembang menjadi chorda dorsalis. Ini ciri wajib dari chordata. Nah, untuk chordata ini ada 3 subfilm. Yang pertama adalah Urochordata, kemudian Hemichordata, ada 4 ya, 4 subfilm. Nah, Urochordata, Hemichordata, kemudian Cephalochordata. Nah, dan yang terakhir adalah vertebrata. Jadi vertebrata yang sering kalian kenal ini adalah hanya salah satu subfilm dari chordata. Nah, di mana vertebrata inilah yang paling berkembang. Paling berkembang dan banyak keanekaragamannya. Nah, baik ya. Nah, kita fokus pada vertebrata. Nah, untuk subfilm vertebrata, jadi vertebrata ini memiliki 5 kelas. Yang pertama adalah Pisces. Kemudian yang kedua amfibi. Jadi kita urutkan dulu ya biar gampang. Yang ketiga adalah reptil. Kemudian yang keempat aves. Dan yang terakhir adalah mamalia. Mamalia, baik. Nah, masing-masing dari kelas Pisces sampai mamalia ini sudah urut, jadi mulai paling sederhana sampai yang paling kompleks ya. Jadi paling sederhana sampai paling kompleks. Baik, kita lanjut untuk berikutnya, yaitu kita bahas satu persatu tentang kelas ya, kelas dari tiap subfilm vertebrata. Nah, kita buat tabel saja supaya lebih mudah. Jadi kita bandingkan antar kelas. Jadi kelas, kemudian kita bandingkan. Yang pertama adalah jumlah ruang jantung.
kemudian penutup tubuh, terus alat gerak, alat respirasi, dan terakhir adalah reproduksi. Nah, kita bandingkan antar kelas dengan beberapa ciri ini ya. Nah, yang pertama adalah Pisces. Ini memiliki jumlah ruang jantung 2, penutup tubuh berupa sisik berair, kemudian alat gerak berupa sirip, alat vibrasi berupa insang, kemudian reproduksinya tipenya ovipar. Kalau semua adalah fertilisasi atau secara reproduksi generatif ya semuanya ya untuk vertebrata. Kemudian yang kedua amfibi. Nah, ini ada 3 ruang. Otomatis kalau 2 ruang itu 1 serambi 1 ventrikel. Kalau 3 ruang berarti 2 serambi 1 ventrikel. Kemudian penutup tubuh berupa kulit yang berair atau berlendir ya, sehingga dan kaya O2, artinya mengandung banyak O2. Kemudian alat gerak berupa sirip, ini saat masih larva atau berudu. Kemudian kaki dan ekor, ini saat dewasa. Kemudian yang berikutnya untuk alat respirasi, karena dia punya 2 fase jadi sama. Jadi insang itu saat larva, kemudian setelah dewasa memiliki alat respirasi paru-paru. Ya, paru-paru plus kulit ya, jadi karena kulitnya kayak O2 sebagai jembatan menuju dari hewan air menuju hewan darat. Kemudian yang berikutnya, tipe cara reproduksinya adalah ovipar, bertelur dengan fertilisasi eksternal ya. Jadi ini tadi juga fertilisasi eksternal, kemudian ini juga sama eksternal. Kemudian kelas yang ketiga adalah reptil. Nah, reptil sudah 4, tapi sekat belum sempurna. Oke, penutup tubuh berupa sisik kering dari zat tanduk. Jadi beda dengan sisik pada ikan. Contoh, sisik ular, tidak akan pernah sisik ular itu bisa kita sisiki ya. Ya bisa tapi sulit. Tapi nanti bisa berganti kulit atau berganti sisik. Kemudian alat gerak berupa kaki, yaitu 2 pasang ya, kaki depan dan kaki belakang. Alat respirasi berupa paru-paru. Kemudian kulit yang masih bisa dipakai untuk respirasi adalah kulit di bagian atau sekitar anus. Ini masih tipis dan banyak mengandung O2. Kemudian cara reproduksinya adalah ovipar. Kecuali ular ya, itu bisa ovovivipar. Kemudian yang keempat, Aves. Ini 4, otomatis sekat sudah sempurna. Penutup tubuh berupa bulu. Ini sayap plus kaki. Alat respirasi adalah paru-paru, dilengkapi dengan pundi udara. Kemudian cara reproduksinya ovipar, fertilisasi internal. Nah, yang terakhir mamalia. Sama 4 ruang jantung, penutup tubuh berupa rambut, kemudian alat gerak berupa 2 pasang ya, 2 pasang kaki. Kalau pada manusia atau Ordoprimata, 2 pasang kaki di bagian atas atau superior itu berkembang menjadi tangan seperti pada manusia. Alat respirasi sama, yaitu paru-paru,
Kemudian reproduksinya secara vivipar dan fertilisasinya internal. Nah, kalian tentu sudah tahu contoh semuanya ya. Jadi untuk Pisces contohnya adalah ikan. Amfibi contohnya adalah katak dan salamander. Kemudian reptil ada ular, kadal, buaya. Kemudian aves contohnya burung, kemudian ayam, itik, ya, bebek maupun yang lain. Kemudian mamalia ada banyak sekali, mulai dari yang kecil yaitu misalnya tikus, kemudian kelinci maupun yang lainnya. Nah, baiklah, demikian review yang bisa saya berikan. Semoga nanti bisa membantu kalian dalam menyiapkan materi tentang moluska, arthropoda dan echinoddermata serta vertebrata.